Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 21 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 161. Surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Dawud
At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling agung ada di dua ayat ini. Yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat ini 163. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat ini adalah Ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Yang kedua kira-kira apa? Yang kedua Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang pertama dan yang kedua. Dan riwayat ini disahihkan oleh para ulama, dan diantaranya ada yang menghasankan hadis tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala wa huwa asdaqul qailin annahu ilahun wahid. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan, wa huwa asdaqul qailin, dan dia Allah maha benar di dalam ucapannya, dan Allah adalah paling benar di dalam ucapannya. Annahu ilahun wahid, bahwasannya Allah ilahun wahid, sesembahan yang satu. Ay mutawahhidun munfaridun, artinya Allah Maha Esa, mutawahhidun munfaridun, dan Allah Maha Tunggal. Fi dzatihi, di dalam zatnya, artinya zat Allah itu satu, tidak dua, tidak pula tiga, dan tidak pula banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah orang-orang Nasrani, sungguh telah kufur mereka yang mengatakan Allah adalah
satu dari tiga Tuhan, yang dikenal dengan apa? Trinitas, salisu salasa. Mereka yang mengatakan itu Trinitas telah kufur. Maka Allah berfirman, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada sesembahan kecuali sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali sesembahan yang satu. Dan sekiranya mereka tidak berhenti dari keyakinan, dari ucapan tersebut, niscaya orang-orang kafir dari mereka akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Satu di dalam zatnya. Allah tidak dua dan tidak pula tiga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak banyak. Mereka orang-orang ateis, orang-orang mulhid, mengatakan umat Islam itu Tuhannya banyak. Kenapa? Karena nama Allah itu banyak. Nama Allah itu banyak. Akan tetapi semua nama kembali kepada zat yang satu. Jadi banyaknya nama bukan berarti menunjukkan banyaknya zat. Dan orang-orang Nasrani dan yang lainnya menuduh umat Islam itu, mengatakan umat Islam sama, Tuhannya banyak. Demikian pula orang-orang musyrik. Maka Allah berfirman pada ayat ini, wa ilahukum ilahun wahid. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Artinya Allah Maha Satu di dalam zatnya. Kemudian wa asma'ih, dan Allah Maha Satu di dalam nama-namanya, wa sifatih, di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah nama-nama yang sempurna. Jadi hanya Allah saja yang memiliki nama yang sempurna. Kenapa demikian? Karena semua nama Allah mengandung apa? Mengandung sifat yang sempurna. Jadi hanya Allah yang memiliki nama yang sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang sempurna. Karena semua nama Allah mengandung sifat-sifat yang sempurna secara mutlak. Tidak ada kekurangannya sedikit pun. Adapun manusia, kadang-kadang namanya tidak sesuai dengan sifatnya, atau sifatnya tidak sesuai dengan namanya. Ada yang namanya Karim, namun dia adalah abkhalun nas, orang yang paling apa? Bakhil, padahal namanya Karim. Ada yang namanya Abdullah, tapi dia menyekutukan Allah. Demikian manusia, namanya tidak sesuai dengan sifatnya, atau sesuai namun tidak sempurna. Namanya sesuai dengan sifatnya, namun tidak sempurna. Akan tetapi nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Maka itulah yang dimaksud Allah Maha Satu
di dalam nama-namanya dan di dalam sifat-sifatnya. Kemudian wa af'ali, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Satu di dalam perbuatannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta ini, ketika Allah mengatur alam semesta ini, Allah Maha Satu, tidak memerlukan bantuan makhluknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penciptaan langit dan bumi, Allah taala berfirman, "Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir." Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki saham di dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang makhluk memiliki saham di dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan Allah tidak memerlukan bantuan satupun dari makhluknya di dalam menciptakan langit dan bumi dan di dalam mengatur alam semesta ini. Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah dengan tugas-tugas tertentu, mereka melaksanakan tugas sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, bukan sebagai bentuk membantu meringankan pekerjaan Allah. Jadi para malaikat yang melaksanakan tugas, jadi ada tugasnya. Malaikat gunung, malaikat pencabut nyawa, malaikat yang mengatur awan, menurunkan rizki, membagi rizki, dan seterusnya. Para malaikat tersebut melaksanakan tugas-tugasnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, bukan sebagai bentuk membantu pekerjaan Allah. Kalau tidak dibantu, Allah kesusahan. Kalau tidak dibantu malaikat, Allah kecapean. Tidak seperti itu. Jangan dipahami seperti itu. Karena malaikat melaksanakan tugas sebagai bentuk ibadah. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin." Siapa yang lancang dari malaikat, siapa yang berani dari malaikat mengatakan, "Wa may yaqul minhum," dari malaikat, "inni ilahun min duni," aku adalah sesembahan dari selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, kami akan balas dia dengan neraka jahannam. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Maka malaikat semuanya tunduk kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Para malaikat la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah dari yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan, mereka taat dari semua yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang hari dan malam hari, la yafturun, dan tidak pernah berhenti-henti. Tasbih, salat memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa af'ali, Allah Maha Satu di dalam perbuatannya. Yang dimaksud adalah di dalam perbuatannya mengatur alam semesta. Allah Maha Satu, tidak memerlukan bantuan malaikat, tidak memerlukan bantuan makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard
kulla yaumin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari, setiap saat, setiap detik meminta kepada Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi meminta kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah itu sibuk mengatur alam semesta ini. Allah mendengar doa semua makhluknya dalam satu waktu. Tidak ada bahasa yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permintaan yang keliru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dikabulkan permintaannya sesuai dengan permintaannya, dan Allah Subhanahu wa taala sibuk mengatur dan mengurusi makhluknya. Dan Allah tidak lelah. Allah Maha Satu di dalam mengatur itu semuanya. Maka dalam hadis qudsi atau dalam hadis al-ilahi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum qamu fi sa'idin wahid." Wahai hambaku, jika kalian seluruhnya dari yang pertama sampai yang terakhir, baik itu pun jin atau manusia, semuanya berkumpul di dalam satu lembah, berkumpul semuanya, fasa'aluni, semuanya minta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, aku memberikan kepada semua yang meminta permintaannya, tak kabulkan semuanya. Semuanya sekejap mata. Ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Maka yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaanku, kecuali berkurangnya jarum jika dicelupkan ke lautan yang luas. Artinya kekayaan Allah tidak berkurang sama sekali. Dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Satu di dalam perbuatannya. Falaisa lahu syarikun fi dzatihi. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam zatnya. Tidak ada sekutu di dalam Allah, di dalam zatnya. Wala samiyya lahu. Tidak ada yang senama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi namanya sama, tetapi hakikatnya tidak sama. Al-ittifaqu, al-ittihadu fil asma la yalzamu al-ittihadu fil haqaiq. Sama nama tidak harus sama hakikatnya. Jadi Allah punya sifat, kadang-kadang namanya sama dengan sifatnya manusia. Namun sifat Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Adapun sifatnya makhluk sesuai dengan kekurangannya dari segala sisi dan sudut. Contoh, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat hidup. Manusia ataupun makhluk juga disifati dengan apa? Sifat hidup. Tetapi nama saja yang sama. Hakikatnya hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah sempurna, tidak ada pendahuluannya, tidak diawali dengan kekosongan, tidak ada permulaannya. Hidup Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak ada akhirannya. Adapun hidupnya makhluk diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan kematian dan binasa. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wala samiyya lahu, tidak ada yang senama dengannya, wala kufuwa lahu, dan tidak ada yang setara dengannya, wala mithla lahu, dan tidak ada
yang semisal dengannya, wala nadhira, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, wala khaliqa wala mudabbira ghairuhu, dan tidak ada pencipta dan tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, maha segala pujian yang sempurna hanya milik Allah, lillahi rabbil alamin, Rabb yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, semua urusan, semua ciptaan itu hanya milik Allah, dan urusan semua perintah baik itu al-amru syar'i wal amrul kauni hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana kadzalik fa huwal mustahiq li an yu'allaha wa yu'bada bi jami'i anwa'il ibadah. Apabila demikian sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya hanya Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah tidak memerlukan bantuan. Allah Subhanahu wa taala Maha Satu di dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Apabila demikian, maka dialah saja yang berhak untuk disembah, dan hanya dia saja yang berhak untuk diibadahi. Bijami'i anwa'il ibadah, dengan semua jenis, dengan semua macam ibadah. Wala yusyriku bihi ahadun, wala yusyraku bihi ahadun min khalqihi, dan tidak boleh ibadah dipersekutukan dengan satu pun dari makhluknya. Li'annahu, karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi salah satu bukti bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, karena hanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ai al-muttasif birrahmatil azimah allati la yumathiluha rahmatu ahadin. Artinya hanya Allah saja yang disifati dengan sifat rahmat, yang rahmat Allah tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa menyerupai rahmat Allah satu pun dari makhluknya. Tidak ada yang bisa. Luasnya, bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad wasi'at kulla syai' wa ammat kulla hayyin. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih luas dari segala sesuatu dan mencakup semua yang ada, semua yang hidup mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa bi rahmatihi wujidat al makhluqat. Dengan rahmat Allah adanya makhluk yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Ini sebagai wujud bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi hasalat laha anwa'ul kamalat. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk mendapatkan berbagai macam hal yang sempurna, yang baik. Semua yang diinginkan yang baik didapatkan. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Wa bi rahmatihi indafa'a anha kullu nikmatin
Dan dengan rahmat Allah, makhluk-makhluk terhindar dari sesuatu, dari bencana atau dari yang tidak disukai. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Wa bi rahmatihi arrafa ibadahu nafsahu bi sifatihi wa alaihi. Dan dengan rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah mengenalkan hamba-hambanya tentang dirinya. Dan Allah mengenalkan kepada hamba-hambanya sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada hamba-hambanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada hambanya sifat-sifatnya tentang dirinya. Ini sebagai bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Wa bayyana lahum kullama yahtajuna ilaihi min masalihi dinihim wa dunyahum bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya semua yang dibutuhkan, baik itu maslahat agama atau maslahat dunia, dengan diutusnya para nabi dan para rasul, wa inzalil kutub, dan diturunkannya kitab-kitab suci. Dengan demikian, diutusnya para nabi dan diturunkannya kitab suci ini salah satu bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan ini adalah rahmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man kariha, wala yu'tid dina illa man ahabba." Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang dicintainya dan kepada siapa yang dibenci. Namun Allah tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada siapa yang dicintainya. Fa idza ulima anna ma bil ibad min nikmatin fa min Allah. Apabila telah diketahui tidaklah seorang hamba mendapatkan kenikmatan kecuali dari Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna ahadan minal makhluqin la yanfa'u ahadan, dan tidak ada satu pun makhluk yang bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Apabila demikian, ulima, maka diketahui annallaha huwal mustahiq li jami'i anwa'il ibadah. Maka diketahui bahwasannya hanya Allah saja yang berhak diibadahi dengan semua macam dan jenis ibadah. Wa an yufrida bil mahabbah wal khaufi war raja wat ta'dhim wat tawakkul wa ghairi dzalik. Dan hendaklah makhluk, hendaklah manusia mengesahkan Allah di dalam rasa cinta. Jadi hendaklah kita mengesahkan Allah dengan cinta. Maksudnya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta. Apakah kita tidak boleh mencintai anak kita, keluarga kita? Apa maksud dari ucapan Syekh wa an yufrida bil mahabbah? Silahkan, monggo. Mencintai Allah? Iya, bagus. Silahkan. Apabila kecintaan kita kepada Allah bertentangan dengan kecintaan kepada selainnya, maka kita
Iya, bagus. Silahkan Abu Mas'ud tadi ngacung. Wa an yufrida bil mahabbah, dan hendaklah makhluk, hendaklah hamba mengesahkan Allah bil mahabbah, ay bil mahabbah al mutlaqah, dengan kecintaan yang sempurna, dengan kecintaan yang tidak terhingga, yang tidak ada batasnya. Kecintaan yang mutlaqah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah saja. La yuhabbu mahabbatan mutlaqatan illallah. Tidak boleh dicintai dengan cinta yang sempurna, dengan cinta yang tidak terhingga, dengan cinta yang tidak terbatas, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak, orang tua, kita mencintai orang tua, tetapi dengan mahabbah apa? Mahabbah muqayyadah. Tidak boleh mencintai, bahkan mencintai para nabi dan para rasul dengan cinta yang muqayyadah. Tidak boleh kecinta, tapi ada batasannya. Mencintai siapapun juga harus dengan mahabbah muqayyadah. Demikian istilahnya para ulama. Itu la yuhabbu mahabbatan mutlaqatan illallah. Illallahu, tidak boleh dicintai dengan cinta yang sempurna, dengan cinta yang tidak terhingga, dengan cinta yang tidak ada batasnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah, baik itu para nabi dan para rasul, orang tua, anak, atau yang lainnya, semuanya dicintai, tapi dengan mahabbah apa tadi? Mahabbatan muqayyadah, dengan mahabbah yang ada batasannya. Atau ada istilah yang lain, wa an yufrida bil mahabbah. Di antara para ulama menjelaskan wa an yufrida bil mahabbah, mahabbatil ibadah, mahabbah ta'alluh. Kita tidak boleh mencintai ibadah, kita tidak boleh mencintai penyembahan kecuali harus kita berikan kepada Allah. Ini maksudnya mahabbatut ta'alluh wa mahabbat ta'abbud. Kita tidak boleh cinta memberikan sujud kepada nabi dan rasul, tidak boleh. Kita harus benci ini. Tapi cinta ta'abbud, mahabbatut ta'alluh, mahabbatu ta'abbud diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita memahami dua. Wa an yufrida bil mahabbah, kita hendaklah mengesahkan Allah di dalam mahabbah. Yang pertama adalah mahabbatan apa tadi? Mutlaqah, mahabbah yang sempurna. Yang kedua, mahabbatut ta'abbud, cinta ibadah. Tidak boleh kita berikan kepada siapapun juga. Tidak kepada para malaikat, tidak kepada para nabi, tidak kepada para wali, tidak kepada orang-orang yang soleh, apalagi berhala, apalagi pohon. Mahabbatut ta'abbud la tusrafu illa ilallah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wal khauf, takut. Makna takut juga sama dengan makna mahabbah. Kita tidak boleh takut, al khauf, khauful ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. War raja, demikian pula harapan. Kita tidak boleh berharap kepada makhluk dengan raja al mutlaq, tidak boleh. Kita tidak boleh berharap kepada makhluk dengan raja al mutlaq. Demikian pula harapan ibadah tidak boleh kita berikan kepada siapapun juga kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zim, pengagungan. Yang dimaksud adalah ta'zim al-mutlaq atau ta'zim al-ibadah. Demikian pula at-tawakkul. Janganlah kita bertawakal kecuali hanya kepada Allah dan yang lainnya min anwa'it ta'at, dari berbagai macam ketaatan.
Wa anna min adlami dzulm wa aqbahil qabih an ya'dila an ibadatihi ila ibadatil abid. Dan di antara kezaliman yang paling zalim dan keburukan yang paling buruk adalah seseorang berpaling dari beribadah kepada Allah dengan beribadah kepada makhluk. Ini adalah kezaliman yang paling zalim. Dan ini adalah keburukan yang paling buruk, kejahatan yang paling jahat, kebodohan yang paling bodoh, yaitu seorang berpaling dari beribadah kepada Allah, kemudian ibadah diberikan kepada makhluk. Wa an yusyrikal makhluqin min turab bi rabbil arbab. Dan dia mempersekutukan makhluk yang diciptakan dari tanah, dipersekutukan dengan Allah yang mengatur alam semesta, yang memiliki dan yang mengatur dan menciptakan alam semesta ini. Au ya'budul makhluk al-mudabbar al-ajiz min jami'il wujuh ma'al khaliq al-mudabbir al-qadiri al-qawi alladhi qad qahara kulla syai' wa dana lahu kullu syai'. Atau seseorang menyembah makhluk yang diatur, yang lemah, disembah bersama al-khaliq yang maha menciptakan, yang mengatur, yang maha berkuasa, yang maha kuat, yang mengalahkan segala sesuatu dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Maka kesyirikan adalah kebodohan yang paling bodoh, kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling jahat, dan keburukan yang paling buruk. Fa fi hadhil ayah itsbatu wihdaniyatil bari wa ilahiyatih. Dari ayat ini terdapat pelajaran menetapkan keesaan Allah, wa ilahiyatih, dan keesaan Allah di dalam penyembahan. Artinya hanya Allah saja yang berhak disembah. Wa taqriruha binafyiha an ghairihi minal makhluqin. Dan kita menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Kita menetapkan ibadah hanya milik Allah saja. Dan kita meniadakan ibadah dari selainnya, yaitu para makhluk dan yang lain dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayanu asli dalil ala dhalik wa huwa itsbatu rahmati allati min athariha wujudu jami'in ni'am wa indifa'u jami'in niqam. Fahada dalilun ijmaliyun ala wihdaniyatihi. Dan di antara dalil yang menjelaskan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda-tanda rahmat Allah adalah adanya kenikmatan yang dirasakan oleh manusia, oleh makhluk, dan hilangnya semua yang tidak disukai. Wandifa'u jami'in niqam. Ini adalah dalil secara global tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini adalah ayat yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya dengan Ismullahil A'zam, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Di antaranya ada pada ayat yang mulia ini, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.